Ida Rahmatullah dengan NIM T2018-8056 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Nur Atia, NIM T2018-8072. Saya dari kelas 2. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi pertama pada perkuliahan Sosiologi Pendidikan, yaitu tentang hakikat Sosiologi Pendidikan, yang nantinya akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah definisi Sosiologi Pendidikan, yang kedua adalah ruang lingkup Sosiologi Pendidikan, dan yang terakhir adalah tujuan dari Sosiologi Pendidikan. Untuk tahu lebih jelasnya, simak terus videonya ya. Sebenarnya apa sih sosiologi pendidikan itu? Pasti teman-teman udah pada tahu kan ya apa itu sosiologi pendidikan, karena saya yakin teman-teman udah pada searching, udah pada belajar, udah pada ngeresume tentang sosiologi pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa sosiologi pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu sosiologi dan pendidikan, yang mana sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain ataupun dengan kelompok yang lain serta struktur sosialnya. Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui sebuah pelatihan ataupun sebuah pengajaran. Seperti kita sekarang ini, kita sedang menempuh pendidikan sehingga kita melalui sebuah pelatihan ataupun pengajaran. Lalu sebenarnya apa sosiologi pendidikan itu? Terdapat banyak versi definisi mengenai sosiologi pendidikan, dan kali ini saya akan mengutip beberapa saja dari banyaknya versi tersebut. Yang pertama dari Robin dan Brown. Robin dan Brown menyebutkan bahwa sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang membicarakan dan menjelaskan tentang hubungan sosial yang mempengaruhi individu dalam mendapatkan dan mengorganisasikan pengalamannya. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan mempelajari tentang tindakan maupun kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Sedangkan menurut S. Nasution menyebutkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu menjadi lebih baik lagi. Dan menurut tim besar, sosiologi pendidikan terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu sosiologi pendidikan adalah sebagai kajian yang mempelajari tentang hubungan sosial yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dengan pendidikan. Interaksi sosial yang seperti apa? Contohnya, interaksi sosial antara guru dengan peserta didiknya, maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya, maupun sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua yaitu sosiologi pendidikan adalah sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dengan seluruh komponen yang ada di dalam pendidikan, baik aspek strukturnya, dinamika pendidikannya, gejala-gejala sosial di dalam pendidikannya, serta aspek-aspek sosiologis yang dapat dijadikan pijakan untuk merumuskan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan guna tercapainya kemajuan di bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Itu juga ada 4 yang isinya fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan antara sistem pendidikan dalam proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural. Yang keempat, hubungan pendidikan dalam sistem tingkat atau status sosial. Poin kedua dalam ruang lingkup sosiologi pendidikan yaitu hubungan antara manusia di dalam sekolah. Yang pertama, hakikat kebudayaan sekolah ada perbedaan dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah, antara lain kepemimpinan, hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola interaksi informal. Poin ketiga, dari ruang lingkup sosiologi pendidikan
pendidikan, yaitu pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Yang pertama, peranan sosial guru-guru. Yang kedua, hakikat kepribadian guru terhadap perilaku anak. Yang ketiga, fungsi sekolah dalam proses sosialisasi peserta didik. Poin keempat dari ruang lingkup sosiologi pendidikan, yaitu sekolah dalam masyarakat. Isi dari sekolah dalam masyarakat, yang pertama, pengaruh masyarakat terhadap kebijakan sekolah. Yang kedua, analisis proses pendidikan yang terdapat pada sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah. Yang ketiga, hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat yang bertalian dengan organisasi sekolah yang perlu dipahami, yaitu sistem pendidikannya dalam masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah analisis, proses, pola, struktur, dan dinamika yang terjadi dalam sistem pendidikan dan sistem di luar pendidikan yang berdampak terhadap anak didik. Tujuan sosiologi pendidikan. Pada dasarnya, tujuan dari sosiologi pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang maju dan berkualitas. Menurut S. Nasution menyebutkan terdapat beberapa dari tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu sosiologi pendidikan sebagai analisis dari proses sosialisasi. Dan proses sosialisasi ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan dan kebudayaan dapat mempengaruhi kepribadian individu. Dan yang kedua yaitu sosiologi pendidikan sebagai analisis dari proses interaksi sosial di sekolah dan sekolah dengan masyarakatnya. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan menganalisis pola-pola interaksi yang terjadi di dalamnya. Dan yang keempat yaitu sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan dapat dijadikan dasar untuk menentukan tujuan dari pendidikan secara objektif, yaitu dengan melihat kondisi manusia atau kebutuhan masyarakatnya. Dan yang keempat yaitu sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Di sini, poin kelima yaitu sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Poin keenam, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis tenaga kependidikan dalam kegiatan sosial. Poin ketujuh, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan di masyarakat. Jadi, tujuan sosiologi pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah memberikan pembekalan dasar-dasar ilmiah sosiologi kepada para guru atau calon guru agar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, dan melaksanakan dimensi sosiologi pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, akan tercapai aspek profesionalisme pada guru secara pribadi